Jakarta ke Solo sejauh 550 km nyobain naik shuttle HiAce. Unit yang biasanya dijalankan rute pendek kini tersedia melayani rute jarak jauh. Seperti apa servisnya, bagaimana waktu tempuhnya, simak video ini sampai habis ya. Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Pada siang hari ini aku berada di daerah Jakarta Pusat di Hotel Swiss Bell yang berada di Rasuna Epicentrum, Jakarta Pusat. Nah, semalam aku tuh menghadiri acaranya Redbus People Choice Award 2025. Ini kayaknya merupakan kali pertama ya, konten kreator, terus PO Bus dan terminal itu dapat penghargaan dari online travel agent. Bener-bener semalam itu acaranya rame banget, seru-seruan, dan alhamdulillah aku dapat nominasi award konten kreator pioner kalau nggak salah ya. Alhamdulillah, terima kasih buat Redbus atas penghargaan yang telah diberikan. Siang ini aku mau lanjut, tujuannya sih ke Solo ya. Terus kemarin aku cek ada PO Kencana buka rute Jakarta menuju ke Semarang itu pakai shuttle HiAce. Dengan keberangkatan itu setiap 2 jam sekali, mulai jam 5, jam 7, jam 9, 11, 12, 2 sampai jam 10 malam. Setiap 2 jam sekali ada keberangkatannya. Aku milih jam yang kayaknya ini jarang diisi oleh bus-bus akap tujuan ke Semarang. Jam 2. Awal pengen sih jam 11 ya, jam-jam nanggung gitu. Cuman alah, mau di hotel dulu lah, mau santai-santai dulu. Akhirnya aku milih jam 2 siang 14.00 dari titik start awal, yaitu di daerah Grogol. Dari sini mungkin sekitar 8 kiloan, nanti kita akan nge-grab ke sana. Terus yang unik, Kencana itu kan beberapa waktu yang lalu agak bikin apa ya, mengejutkan lah ya. Semua double deckernya dijual ke Adi Prima Tangerang, tapi dijalankan tetap di rute yang sama. Terus dia langsung buka rute Jakarta Semarang menggunakan HiAce. Ini merupakan apa ya, manuver bisnis yang cukup unik sih menurutku teman-teman. Pakai unit kecil di Jakarta Semarang tapi jamnya banyak. Kalau bus kan jamnya cuma pagi sama sore doang, tapi jumlahnya banyak. Kalau HiAce cuma isinya 8, pilihan jamnya banyak. Nah, itu menarik nih, makanya aku pengen nyoba. Terus harganya kan 350.000, dan itu bisa kita lanjut ke Jogja, ke Solo, dan ke Purwodadi, Blora, Jepara, dan sebagainya. Itu bisa tanpa ditambahin biaya lagi. Yowes, langsung aku ambil dan langsung aja di sini aku check out dan menuju ke Grogol sana untuk naik shuttle-nya menuju ke Semarang. Tapi kalau misalkan bisa, kita akan tanya bisa nggak misalkan lanjut ke Solo. Kalau bisa, wah mantep tenan nih. Cek nggak ada yang ketinggalan. Oke, tas sama ini kemarin. Wah, dari Redbus banyak banget lagi. Oke. Belakang aja. Misi Pak. Ke Grogol Pak ya. Ada tol gak? Jalur tol gak? Enggak, lewat biasanya gitu bang. Oh gitu. Tadi aku dikasih tahu sama resepsionisnya, katanya jalannya pada ditutup, pada Raja Jordania katanya. Raja Jordan? Iya, katanya di sini. Nggak tahu aku. Jalan ditutup, makanya yang katanya. mana yang ditutupnya belum ini. Tapi belum lewat ini kan masih bisa deh kan? Si aman ya? Oke. Sekarang udah berada di daerah Grogol, 45 menit menjelang keberangkatan shuttle-nya Kencana. Tak pikir pakai premium, ternyata pakai komuter nih teman-teman. Nah, lokasinya di sini dekatnya apa ya? Jakal Holiday. Terus di sana ada poolnya Harapan Jaya dan Nusantara di sebelah situ. Itu ada halte busway, dan tempatnya di sini persis di tikungan. Di haltenya Citraland ada shuttle WB Trans juga, ada Jakal juga, jadi satu di sini. Untuk Grogol ini tempatnya emang cukup apa ya, bisa dibilang cukup strategis sih, karena di Jakarta Pusat yang paling dekat kayaknya daerah sini untuk menjangkau bus. Ini jalurnya bus. Sana terminal Grogol. Langsung masuk tol sebelah kiri. Nah, jadi tempat yang cukup strategis lah ya. Dekat dengan perkantoran dan lain sebagainya gitu. Nah, ini aku mau masuk dulu ke dalam untuk konfirmasi tiket dan tanyain bisa nggak kalau misalkan ini tiketku sampai Semarang nih, bisa nggak diubah
ke Solo, karena tujuan utamaku ke Solo. Iya. Oh, istirahat. Oke, baik. Mas, mau tanya, kan tiket saya kan Jakarta Semarang. Kemarin aku lihat di kontennya si Kencana itu, kalau misalkan mau ke Solo atau ke Jogja itu free ya? Free. Kalau misalkan saya lanjut ke Solo bisa? Bisa, sangat bisa. Oh gitu ya, walaupun ngetiknya saya tuh kemarin ngekliknya Semarang. Nanti kita bantu dari sininya lanjut ke Solo atau ke rute yang lainnya. Solo aja mas. Iya. Kalau keberangkatan jam 2 nih, jam 2 ya, nyampe sana jam berapa kira-kira? Kalau jam 2 estimasi kita kurang lebih 7 jam. 7 jam ya? Iya, kalau untuk estimasi. 7 jam berarti jam berapa? 8 mungkin 9. Jam 9. 9 ya? Oke, siap. Dari sini ada titik jemputan lagi apa langsung jos? Untuk titik jemput kita ada di Lipo Semanggi sama di seberang BTN Cawang. Cawang? Iya. Oke, berarti dari sini titik start awalnya nih? Start awal. Oke, terus 3 titik langsung ke arah Semarang. Nanti ada berhenti-berhenti lagi nggak? Untuk istirahat kita ada di rest area 207 Cirebon. Cirebon. Lu ada servis makan nggak? Belum ada. Mas. Oh, belum ada ya? Oke, Iya. siap. 1, 2, 3. Iya. Untuk seat 1, 2, 3. Itu yang Solo? Iya, dari Semarang ke Solo. Yang jam berapa ini? Jam 9 ya? Jam 9. Oke. Yang nomor 5 aja deh mas. Di 5 aja ya. Iya. Ini free berarti ya? Free. Oke, siap. Kita bantu ya Mas ya untuk namanya Andriawan. Andriawan. Ya. Jamnya banyak. Ini mulai jam 5 ya? Mulai dari jam 5. 5, 7, 9, 11. 11 lanjut lagi lompat ke jam 2. 2, terus jam 4. 4, jam 6, jam 8, 10 terakhir. 10 terakhir ya? Iya. Oke, siap. Siap. Pakai armadanya yang gitu ya? Armadanya nanti yang HS. Itu ya? Ini Oke, untuk tiket dari Jakarta ke Semarangnya dan air minumnya. Oh ya? Yang ini untuk tiket dari Semarang ke Oke, Solonya. Nanti siap. Masnya pas di Pos Semarang masih bisa info ke petugas yang di sana untuk lanjut ke Solonya. Oh iya, tapi kalau misalkan nih apa-apa tiba nih ternyata nggak keburu sama jam yang 9 ini, bisa ke belakangnya toh? Bisa. Oh iya wes aman. Fleksibel berarti ya? Fleksibel. Oke, terima kasih mas. Sama-sama. Sambil nunggu jam keberangkatan ini masih kurang lebih sekitar 30 menit lagi. Terus shuttle-nya itu dipanasin kurang lebih sekitar 15 menitan. Nah, kita mau cari makan nih di sini udah banyak banget. Ada mie kayak warkop, terus ada counter HP, ada yang jualan pecel lele, ada yang jualan apalah banyak. Aku tak apa ya? Indomie kayaknya enak. Indomie goreng kayaknya masuk. Kita makan dulu Indomie goreng pakai telur dadar. Minumnya es teh. Wah, enak banget nih. Jam-jam segini, jam-jam panas-panasnya dunia nih. Jadi untuk rutenya itu, dia itu dari sini ke Semarang dulu. Jadi kayak hubnya itu di Semarang, titik tengahnya di Semarang. Dari Semarang bisa mencar ke berbagai daerah. Jadi misalkan kalian mau ke Jogja, ke Solo, Jepara, Kudus, Pati, Tayu, Rembang, Lasem, Purwodadi, Blora, Cepu, itu nanti akan transit di Semarang teman-teman. Dan itu free. Harganya flat 350.000 dan ada yang 250.000. Nanti kita akan lihat bagian dalamnya. Kebetulan hari ini tuh, ini kan udah mau berangkat nih. Kebetulan penumpangnya dari sini cuma aku doang, jadi agak santai. Krunya masih makan di sana. Dan habis ini kita akan lihat unitnya seperti apa bagian interiornya. Kita lihat bagian dalamnya, mumpung kosong. Kosong Thomas dari sini? Dari sini Mas ya. Oke, siap. Oh, ini pakai kursi bus berarti ya? Iya Mas. Oke. Kursinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, selimut juga. 8. Hah, selimut? Iya. Mosok? Selama perjalanan kita dikasih selimut. Oh, ada selimutnya juga. Iya. Oke, baik.
Ini harganya 350.000, kalau yang belakang 250 ya Mas yo? Iya. Seperti ini teman-teman. Bersih. Ini kursinya bus nih. Ini ada tatakan kakinya, jadi gak gantung kaki kita. Ya seperti ini, lumayan sih. Kursinya dia pakai kursi rimba kencana high cushion, ada leg rest, ada seat belt dan juga bisa direbahin. Aku di mana tadi Mas, di sini ya? Tempat duduknya nomor 2 di belakang driver. Oh ini 2 ini ya? Iya. Oke siap. Aku lupa malahan. Oke. Kalau mau ngerekam sih enaknya depan ya, cuman depan ada isinya nggak? Masih kosong. Oh kosong. Nanti kalau misalkan mau tak pindah depan ya. Bisa. Oke siap. Sini kalau misalkan kita mau ngecas, ini ada port USB-nya, lengkap sih. Oh ini kalau misalnya mau ngerebahin elektrik cuy. Wah, tak pikir manual, ternyata elektrik. Gokil. Ini juga. Amit G. Siap. Oke. Siap. Yuk. Yuk. Sebetulnya depannya nggak perlu legless bisa sih. Aman. Tapi kalau di leglessin bisa sih. Mas. Aman, boten. Bismillah. Abis jemputannya mana Pak? Gimana? Jemputannya di mana abis ini? Udah habis. Satu aja Pak. Hah? Sampai Semarang? Iya. Lu. Sangar. Ini coba tak rebahin. Wah. Coba juga naikin. Alhamdulillah. Wah, udah kayak sleeper cuy. Gak kelihatan. Alhamdulillah. Estimasi jam berapa Pak? Nyampe? Kalau lancar sih 6 jam Mas. 6 jam gitu? Di Oke, siap. Niki berarti arah Senayan itu bukan? di Oh, belah kiri yang muter. G. Berarti pas zaman demo-demo nih kok rame ya Ri. Ngecas di sini nggak bisa toh? Bisa ya nih. Oh. Oh tapi di sini enak dikirim wis. 14.22 kita masuk di gerbang tol Tanjung Duren. Oh niko nggih. Buka kap niko nggih. Nggih. Mobil mogok. Langsung bala bantuan datang. Radiator telas. Oh? Radiator. Oh radiator ya. Jadi saat ini pun dijual semua nggih Pak, sing Pun. double decker ini kok. Ke Adi Prima. Tapi tetap jalan Jepara. Tetap Sampun jalan Pak. sampun. Oh. Gini. Berarti kayak kru-krune terus agen-agennya nggih masih sama nggih. Sama. Cuman manajemennya beda. Ya. Beda owner. Saiki fokus HS kata niki. Siap. Berarti unit baru nih Pak nggih. Baru. 2025. Nggih. Oh, nggih. Lek sing premium niku jalannya tuk pundi, Pak? Semua ada. Semua titik lainnya. Berarti yang Jakarta ini kadang premium, kadang yang ini. Premium yang buat Jakarta platnya belum keluar. Oh, berarti sementara masih pakai yang ini dulu. Di Oke.
Jam segini kita udah masuk di tol MBZ. Seperti yang kita tahu, tol MBZ ini kan kayak naik kuda teman-teman, nggak bisa rata. Ya dinikmati sambil rebahan gini. Asli, tapi kayaknya view-nya enak di sebelah sini ya. Apa tak pindah sebelah sini aja di sini? Ini selimutnya benar-benar wangi cuy. Ini baru keluar dari laundry nih. Enak nih. Wah, mantap. Tapi rekomendasi kalau kaki kita pengen selonjoran, bener-bener selonjor sih yang nomor ini sih. Nomor 2 di sini. Ini paling recommended. Belakang juga recommended sih. Cuman aku lebih merekomendasiin sebelah sini. Tapi kalau pengen view, sebelah sini. View dan kenyamanan. Tapi kalau pengen bener-bener view doang, depan. Tapi kurang nyaman sih karena kursinya beda. Kursi bawaannya high-S. Kalau ini emang kursi spek bis sih kayak gini. Solar pak? Oke. Lumayan tepi. Aman-aman, nggak apa-apa pak. Tak ke toilet sih gih. Aman. AC itu waduh tidak umum. Ini sekarang kita lagi ada di rest area kilometer 166. Ada hotelnya ternyata yo. Dan di depannya ini ada bus Pandawa 87 tujuan Banyuwangi. Ambil bisnya ngisi solar, aku mau ke toilet bentar karena AC-nya tuh dingin banget. Dari Jakarta sampai ke Semarang ini penumpang cuma aku doang, jadi rasanya kayak high-S private teman-teman. Ada satu orang, ada satu driver. Dan aku baru sadar kalau bahwa Kencana ini tuh baru buka itu belum ada 1 minggu. Jadi rata-rata orang-orang juga pada belum tahu kalau Kencana itu buka Jakarta Semarang itu pakai shuttle HS gini. Orang taunya kan pakai bus.
sampai ke Jepara itu yang double decker, ada pramugarinya. Itu sekarang udah nggak ada dijualin, jadi Jakarta Semarang pakai shuttle. Dan tadi aku juga tanya, Pak emang sering-seringnya sepi gini Pol? Enggak Mas, kalau yang malam itu penumpangnya banyak atau pagi. Tapi kalau yang jam-jam tanggung, jam-jam kayak gini, jam 11, jam berangkat jam 2, itu emang kayaknya nggak ada penumpangnya ke arah timur deh. Rata-rata kan pagi kalau nggak sore. Dan jam malam itu ternyata banyak yang minat tentang shuttle ini. Karena misalkan orang yang masih lembur di kantor, pengen pulang malam, kejar bis sudah pada berangkat semua, ya solusinya ya naik shuttle ini teman-teman. Ini udah mau diisi nih bisnya. Dan satu hal yang bikin aku agak terenyuh tuh ketika pas aku mau ke toilet, mau diantarin loh pakai HIS-nya itu. Aku bilang gak usah Pak, tapi mohon maaf loh Mas, agak jauh. Lah jauhnya seberapa sih, sampai situ doang. Baik banget Pak ya. Oke, kita langsung aja ke toilet bentar ya. Untuk toiletnya di sini gratis teman-teman, di rest area kilometer 166. Untuk toilet gratis sih ini hitungannya lumayan bersih yo. Tuh. Ini lagi isi solar. Nah, untuk konsumsi bahan bakar dari HIS komuter itu rata-rata sekitar 1 banding 10. Jadi ya, kalau jarak Jakarta Semarang itu 445, jadi membutuhkan 44,5 liter. Dikalikan harga solar 6.800, jadi solarnya 300.000 teman-teman. 302-an lah, belum tolnya. Oke, siap. Belum biaya tolnya, tapi tolnya berapa ya? Sekitar kayak kalau tol sama sih sama bus. Jakarta Semarang itu tolnya berapa Pak? 451. Oh, nggih. Bis sama iki sama ya Pak? Sama. Golongan 1. Oh, nggih. Oke. Berarti solar 300, 400, 700. Sebetulnya kalau 2 orang aja nutup operasional ya teman-teman. Oh, anu toh ngopi-ngopi ngoten nggih. Oke, 207 ya. Oke, siap. Oh, tutup. Tutup. Yo wes. Berarti ini langsung Semarang, kenapa ada mampir lagi nanti? Langsung aja. Langsung, kebon. Was.
Sekarang kita lagi ada di SPBU Jalan Dr. Wahidin di daerah Candisari, Semarang. Jam 7:30. Ini masih dimatiin, langsung anget, enak banget. Tadi tuh dingin banget. AC-nya dingin, penumpangnya cuman aku doang sama driver. Jadi yo jos banget ademnya. Lagi diisi solar. Isinya 2 kali ya, di KM 166 sama di Semarang ini. Udah mau nyampe. Malah anu Pak, AC-nya dikecilin sakit banget. Wah, wadem. Nah, wis. Wadem wow. Manajernya malah. Kalau gluduk. Pak, di sana di mana, di kantornya Kencana sebelah ada yang jualan makan betul Pak? Kantor sini. Nggih. Ada. Oh, ada ya wis. Soalnya lanjutanku jam 9 nih. Kalau misalkan Kejegur, Mas. Hah, kejegur? Lah ini loh. Yuh, besak nih. Yung. Ngantuk paling niku. Jadi ini misalnya saya ubah jam ke jam 8 gitu kayaknya bisa nggih Pak nggih? Insya Allah sakit. Coba nanti di kantor, takutnya udah apa? Udah habis. Kan jam-jam rame biasanya gini nih. Nggih. Pundi Pak nih bebek? Itu dari kanan jalan. Terkenal nggih bebek? Nggih. Bebek. Pundi Pak? Kosong. Oh, tenang sudah. Oh, betul Bika. Oh, niku toh. Ya. Ini kan kafe. Mulai. Sate kambing. Lah niki. Oh, saya ngantri mobil-mobil ini toh Pak. Nggih. Bebek goreng niki. Nggih. Niki daerah pundi Pak niki Pak? Niki berarti tekan MT Haryono. MT Haryono, bebek Mbak Yani. Oke, sampai. Niki kantor pusatnya. Oh, ini kantor pusatnya Kencana. Oke, baik. Oh, ya sebelah kafe ya Pak Ki. Cocok. Kalau misalkan nggak kebagian yang jam 8, yo makan dulu aja. Pur Pak Ki. Atur nuwun. Sampai juga di Semarang. Ambil barangku dulu. Wah, dibawain sama bapaknya loh. Bawaanku banyak banget. Jadi dari Jakarta tuh kita dapat 2 tiket. Ini yang dari Jakarta Semarang. Ini harganya 350.000. Nah, terus kita kan minta lanjut sampai Solo itu harga aslinya itu ternyata 95.000. Karena kita penumpang lanjutan jadi diskonnya juga 95.000, jadi free. Tapi jam 9, sedangkan ini jam 19.40. Ada kayak kalau jam 8 atau mungkin kalau misalnya nggak ada ya jam 9. Kalau misalkan ada jam 8, kita coba lihat yang jam 8 ada apa enggak. Tadi aku nanyain di depan situ, ternyata jam 8 penuh teman-teman. Akhirnya ya tetap pakai yang jam 9 aja. Gak masalah. Ini kita ada di ruang tunggunya bagus banget. Ada snacknya, AC, ada colokan listrik di bawah situ ada banyak. Aku barusan nitipin barangku di dalam sana. Nah, saatnya kita cari makanan teman-teman. Aku udah lapar banget. Ke arah mana yuk? Sebelah sini ada deh. Kita coba. Saat ini aku lagi ada di cafe yang berada di sebelahnya poolnya Kencana. Nah, aku akan sedikit ngasih review tentang perjalanan menggunakan shuttle HiS terutama dari Semarang menuju ke Jakarta.
Dengan perjalanan kurang lebih sekitar 5 jam perjalanan. Overall kalau dari Jakarta ke Semarang enak sih teman-teman. Jamnya itu fleksibel yang pasti, gak cuma pagi dan sore doang. Ada yang siang, ada yang malam banget, ada yang pagi banget. Jam 5 pun juga udah ready. Jamnya lebih fleksibel, terus untuk kenyamanan juga lumayan nyaman ya, walaupun kalau dibandingkan dengan bus nggak bisa dipungkiri bus itu kan gede, jadi dia lebih stabil dibandingkan dengan shuttle kayak HIS seperti itu. Cuman ada nilai plusnya, yaitu dengan jumlah yang sedikit kita sebagai penumpang akan merasa lebih eksklusif dibandingkan dengan barengan satu ruangan dengan orang dengan jumlah 30-an sekian. Itu nilai plusnya sih. Cuman minusnya dari Jakarta ke Semarang nggak dapat snack. Kalau yang bus kan biasanya dapat snack dengan harga eksekutif mungkin 270 mungkin ya. Itu 350 nggak dapat snack, nggak dapat makan gitu. Itu aja sih minusnya. Ya bisa jadi opsi yang cukup menarik sih. Dan plusnya itu dari sini ke Solo itu free. Misalkan kita ke Blora, ke Cepu, ke manalah yang ada di lintasannya Kencana ini, di rute Semarang ini, yang ya sekitaran sini aja. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini masih nunggu. Worth it nggak? Menurutku worth it juga kalau misalkan kita orang yang waktunya itu nggak menentu, jamnya jam berapa, nggak harus terpaku dengan jamnya si bus teman-teman, kayak gitu. Ini mungkin masih 1 jam lagi kita akan berangkat menuju ke Solo. Saatnya kita makan dulu teman-teman. Nasi goreng apa tadi aku lupa tuh. Terus sama cappuccino cincau. Udah lapar banget, terakhir makan jam 2 siang tadi pas di poolnya. Gak sampai jam 2 sih, setengah 2. Pas di pool Grogol tadi. Udah lapar banget nih. Oke, kita makan ya. Mantap. Ini sekitar jam berapa nih? 21.22. Shuttle-nya baru datang. Dia tuh putar balik dari Solo teman-teman. Infonya sih macet. Jadi kita telat kurang lebih hampir setengah jam. Oke, kita berangkat menuju ke Solo. Akhirnya jam 23.07 kita udah sampai di Solo, di Kencana Solo. Dari Grogol tadi jam 2 siang, nyampe sini jam 11, berarti 9 jam. Ya kayak kita naik bis ya, kayak naik bis umum ya. Dan overall selama perjalanan dari Jakarta ke Solo ini, kalau misalkan tripnya cuma sampai Semarang aja worth it. Tapi kalau misalkan bablas ke Solo, mendingan naik bis aja deh. Harga lebih murah, dapat snack, dapat makan, dan lebih cepat kayaknya. Mungkin 8 jam lah, selisih sejam dengan naik Kencana yang shuttle ini. Atau tadi waktu tunggu di Solo, di Semarang itu kurang lebih sekitar 1,5 jam. Oke teman-teman, itu dia video perjalananku dari Jakarta sampai ke Solo naik shuttle atau travelnya Kencana. Semoga aja bisa menjadi referensi kalian, dan sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih.